Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE, ruler of Dubai, to present the award to the winner. We also invite Mr. George Atullah, Ernst & Young's Global Public Sector Leader, to the stage. The winner of the Best Minister in the World Award for the year 2018 World Government Summit is Her Excellency Sri Mulyani Indrawati, Minister of Finance of the Republic of Indonesia. Katanya Sri Mulyani itu menteri paling pintar, paling bersih, paling dipuji dunia internasional. Tapi sayangnya rakyat kecil di Indonesia justru ngerasain pahitnya kebijakan beliau. Dan sekarang, di era Prabowo, malaikat pajak itu akhirnya di-reshuffle. Tapi sebelum kita tepuk tangan, mari kita bongkar dosa-dosa ekonomi yang ditinggalkan. Pajak naik, rakyat kecekek. Era Sri Mulyani, pajak itu kayak monster. PPN naik jadi 11%, bahkan sempat diwacanain 12%. UMKM kecil pun ditarik pajak makin ketat. Pedagang online sampai tukang gorengan nggak luput dari kejaran pajak. Coba bayangin, jualan cilok 5.000 disuruh bikin NPWP. Sementara konglomerat tambang bisa bebas pajak puluhan tahun. Lucu kan? Atau tragis? Ya beginilah keadilan fiskal ala malaikat pajak. Subsidi dicabut, hidup makin mahal. Bukan cuma pajak, subsidi energi pun dipangkas. Listrik naik, BBM naik, gas LPG makin langka subsidiannya. Alasannya? Anggaran negara harus sehat. Tapi anehnya, anggaran DPR buat fasilitas tetap sehat walafiat. Tas LV, mobil dinas, tunjangan jumbo. Jadi rakyat yang harus hidup hemat, sementara DPR hidup hedon. Terima kasih Bu Sri sudah ngajarin rakyat kecil diet ekonomi paksa. Kelompok orang yang kaya raya. Sekarang mari kita lihat siapa yang dimanja. Industri pionir, logam, kimia, smelter nikel, bebas pajak 5-20 tahun. Developer di IKN dibebasin PPN, cukai, pajak tanah. Investor asing dikasih tax holiday, tax allowance, bahkan super deduction. Rakyat kecil dapat holiday juga. Holiday ngutang di warung tetangga. Lucunya insentif itu katanya buat tarik investasi. Tapi yang invest ya perusahaan gede, asing pula. Rakyat lokal cuma jadi buruh bergaji rendah yang nggak kebagian kue. Jadi, ini keadilan pajak atau stand-up komedi ekonomi? Sri Mulyani versus rakyat demo. Di saat rakyat demo 28 Agustus, teriak soal keadilan, soal DPR, soal biaya hidup. Sri Mulyani justru ngegas dengan disiplin fiskal. Pajak tetap harus dipungut, defisit harus dijaga. Rakyat makin terjepit, tapi pasar keuangan justru tenang. Kenapa? Karena kebijakan Sri Mulyani itu lebih bikin senyum investor ketimbang bikin lega rakyat. Jadilah Sri Mulyani disebut Menteri Keuangan. Rasa Washington DC, internasional happy, rakyat lokal nangis. Kontras DPR dan Sri Mulyani. Lucunya lagi, Sri Mulyani ini keras ke rakyat, tapi lemah ke DPR. Gaji DPR tetap naik, tunjangan DPR tetap jalan. Bahkan waktu rakyat marah, justru Sri yang jadi kambing hitam. DPR aman-aman aja, tetap bisa joget dangdut. Sri Mulyani di-reshuffle. Closing punchline. Jadi gimana warisan Sri Mulyani di era Prabowo? Pajak rakyat kecil ditarik sampai kering, subsidi dipangkas, tapi konglomerat tambang dan developer IKN malah dimanja. Ini bukan sekadar kebijakan fiskal. Ini satire kelas dunia. Malaikat pajak yang katanya penyelamat, ternyata jadi malaikat pencabut dompet rakyat. Dan sekarang, rakyat mungkin lega Sri Mulyani di-reshuffle. Tapi jangan lupa, sistem yang dia bangun masih jalan. Artinya, rakyat masih jadi korban. Selamat datang di Indonesia, surga investasi, neraka pajak rakyat kecil. Ini secangkir kopi hitam channel. Satirnya pahit, tapi lebih jujur daripada DPR.